absen 6. Saya Afika Risa Amalia nomor absen 2. Saya Rasya Nurulita, absen 13. Saya Fitriska Maharani absen 13. Saya Muhammad Rabi Ananda nomor absen 24. Saya Hasna Afra nomor absen 52. Saya Rizky Saya nomor absen 52. Ikutin terus ya penjelasannya. Dadah. Pengertian uang. Terdapat beberapa pengertian uang. Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Ada Solomon Robertson mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Dari definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Cara uang dimulai dari sistem barter. Awalnya manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas, koin, dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Uang. Fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Adapun fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. A. Fungsi asli. 1. Alat tukar. 2. Alat satuan hitung atau pengukur nilai. B. Fungsi turunan. 1. Standar pembayaran yang ditunda atau standard of deferred payment. 2. Alat penyimpanan kekayaan. 3. Alat pengalih nilai atau kekayaan. Uang dikelompokkan dalam 4 aspek. Yang pertama, pihak yang mengeluarkan berdasarkan pihak yang dikeluarkan. Uang dibedakan menjadi uang katral dan uang viral. Uang katral adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat dan pengeluarannya diatur oleh pemerintah. Uang viral adalah alat pembayaran berupa cek, kuret, biro, dan sejenisnya. Uang ini dikeluarkan oleh bank. Yang kedua, bahan uang. Bahan uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, negara yang mengeluarkan berdasarkan negara yang mengeluarkan. Uang dibedakan atas 2 aspek, yaitu uang dalam negeri dan uang luar negeri. Uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkan adalah negara asing, negara lain. Uang luar negeri disebut juga valuta asing. Yang keempat, nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar, uang dibagi menjadi 2, ada uang nilai penuh full body money dan uang tidak bernilai penuh atau token. Uang nilai penuh atau full body money, uang yang adalah uang yang bernilai bahannya sama dengan nilai yang tertera pada uang nominal. Uang tidak bernilai penuh atau token adalah uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Syarat uang. Terdapat beberapa syarat uang, antara lain yang pertama mudah dibawa atau portability, yang kedua tahan lama atau durability, yang ketiga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility, yang keempat nilainya stabil atau stability, yang kelima diterima secara umum atau acceptability, yang keenam jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ketujuh tidak mudah dipalsukan, 8 mudah disimpan, dan yang terakhir syarat psikologis, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Selanjutnya adalah ayat pembayaran non-tunai. Pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang cocok melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. B. Arus proses transaksi dari aliran pembayaran non-tunai. Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki 2 arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan arah. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit transfer dan untuk debit transfer. Pertama, kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank. Kedua, debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat oleh pihak yang memiliki dana. C. Jenis media pembayaran non-tunai. Terdapat 3 jenis media pembayaran antara lain 1. Media pembayaran berbasis kertas. 2. Media pembayaran elektronik, yaitu instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengiriman kertas. Yang ketiga, media pembayaran berbasis kartu. D.
digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan, misalnya pada kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum